Pukul 1 dini hari. Hujan gerimis yang turun sejak sore tadi belum juga reda, menyisakan udara dingin yang meresap ke dalam tulang. Di luar, jalanan komplek perumahan sudah sunyi, hanya menyisakan pantulan lampu jalan di permukaan aspal yang basah. Di salah satu rumah, sebuah mobil sedan gelap terparkir di garasi. Pengemudinya, Aris, melangkah keluar dengan bahu yang merosot. Aris membuka pintu depan rumahnya yang terkunci, melangkah masuk ke dalam lorong yang gelap. Ia baru saja menyelesaikan perjalanan dinas 3 hari yang melelahkan. Blazer angkatan lautnya ia selempangkan di bahu kanan, tas kerjanya terasa semakin berat. Ia menarik napas panjang, bersyukur akhirnya bisa mencium aroma rumahnya sendiri. Pikirannya kosong, hanya terbayang tempat tidur yang empuk dan tumpukan selimut hangat. Ia melirik ke lantai atas, menduga istrinya, Sari, sudah tertidur pula sejak berjam-jam yang lalu. Sari pasti sudah mimpi indah, gumam Aris pelan, tidak ingin mengganggu kesunyian rumah. Ia meletakkan kunci di meja konsol, melepas sepatu pantofelnya, dan berniat untuk langsung menuju kamarnya di lantai atas. Namun, langkahnya terhenti. Dari lorong, ia melihat cahaya temaram yang datang dari arah dapur, yang terletak di bagian belakang rumah. Penasaran dan juga butuh minum, Aris memutuskan untuk melangkah ke sana. Perjalanan Aris menuju dapur sangat senyap. Saat ia mendekat, bayangan seseorang terlihat jelas di balik dinding pembatas. Ia berhenti sejenak, melihat Sari berdiri membelakanginya, tepat di depan kitchen island mereka yang modern. Dapur itu tidak terang benderang. Sari hanya menyalakan satu lampu gantung di atas konter, menciptakan suasana hangat yang eksklusif, terisolasi dari kegelapan ruang tamu di belakangnya. Aris mengernyitkan dahi. Kenapa Sari belum tidur? Aris mengamati Sari dari kejauhan. Istrinya itu tidak menyadari kehadirannya. Rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini diikat sembarangan menjadi bun acak-acakan di atas kepalanya. Ia mengenakan kemeja kebesaran. Aris mengenali kemeja itu. Itu adalah kemeja flanel kotak-kotak biru tuanya yang sudah lama tidak ia pakai. Di tubuh Sari yang ramping, kemeja itu terlihat sangat longgar, menjuntai hingga ke tengah paha, menyembunyikan pakaian tidurnya yang lain. Pemandangan itu, meskipun sederhana, secara ajaib mulai mengikis rasa lelahnya. Aris melangkah lebih dekat, masih di area yang gelap. Ia bisa melihat Sari sedang melakukan sesuatu dengan penuh konsentrasi. Di kitchen island, Sari sedang memasukkan kantong teh ke dalam cangkir keramik. Uap putih tipis sudah mulai naik dari ketel listrik yang baru saja dimatikan. Sari mengambil sendok kecil dan mengaduk teh itu. Gerakan tangannya pelan dan hati-hati. Seolah-olah ia sedang melakukan ritual yang tenang di tengah keheningan malam. "Mas Aris?" Tiba-tiba Sari bertanya. Suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Ia tidak berbalik, tapi gerakannya terhenti. Aris kaget. Ia tidak menyangka Sari akan mendengarnya. "Rindunya Mas sudah sampai duluan ya." Sari tersenyum kecil, masih menatap cangkir tehnya. "Bagaimana kamu tahu?" Aris akhirnya melangkah keluar dari kegelapan, mendekati Sari. "Aku pikir aku sudah seperti hantu." Sari berbalik dengan senyum merekah, senyum yang paling Aris rindukan selama seminggu ini. Cahaya hangat dari lampu kitchen island kini menerangi wajahnya sepenuhnya, menonjolkan sorot mata yang penuh kelembutan. Meskipun ia terlihat lelah, mungkin ia juga sulit tidur, kebahagiaan melihat Aris tidak bisa disembunyikan. Kemeja flanel yang ia kenakan menempel lembut saat ia berbalik,
menunjukkan betapa hangat dan arisnya penampilannya malam itu. "Aku mencium aroma Mas Aris dari lorong," jawab Sari jenaka, meskipun Aris tahu itu hanya bercanda. Aroma lelah dan... Sari menatap mata Aris lekat-lekat. Dan aroma seseorang yang ingin segera pulang. Aris tidak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah cepat dan tanpa berkata apa-apa, melingkarkan lengannya di pinggang Sari, memeluknya erat dari belakang. Ia menyandarkan dagunya di bahu Sari yang dilapisi kemeja flanelnya. Kehangatan tubuh Sari, aroma sabun mandi, dan aroma manis teh yang baru diseduh menyatu, menjadi balm yang menyembuhkan seluruh kelelahan yang ia bawa dari perjalanan jauh. Sari tidak terkejut. Ia justru bersandar lebih nyaman ke dada Aris, meletakkan cangkir tehnya di konter. "Aku pikir aku akan pulang ke rumah yang sepi," bisik Aris di telinga Sari. "Aku tidak bisa tidur, Mas. Aku merindukan Mas," jawab Sari jujur. "Lalu aku ingat kemeja Mas yang ini, hangat dan beraroma Mas. Aku memakainya untuk merasa dekat." Perasaan Aris membuncah mendengar pengakuan sederhana itu. Ia mengeratkan pelukannya, mencium tengkuk Sari dengan lembut. Sentuhan itu membuat Sari bergidik sedikit, namun ia tetap bersandar. Semua rasa bosan, tumpukan pekerjaan, dan jarak yang mendisahkan mereka selama seminggu ini runtuh begitu saja dalam pelukan hangat di dapur malam itu. "Sari, ini sudah malam," kata Aris akhirnya, melepaskan pelukannya perlahan. "Kita harus tidur. Mas, tadi aku baru saja selesai menyeduh teh," bantah Sari. "Ayo kita minum teh dulu ya." Di sofa, Aris melihat cangkir teh yang sudah siap di konter. Ia mengangguk, menyadari bahwa ini adalah momen yang lebih ia butuhkan daripada sekadar tidur. Ia meletakkan blazer dan tasnya di island, lalu mengambil satu cangkir teh. Sari mengambil cangkir yang lain. Mereka berjalan beriringan ke ruang tamu, di mana mereka duduk berdekatan di sofa empuk. Aris sudah berganti pakaian menjadi celana santai dan kaos oblong. Di sofa yang gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu floor lamp di sudut ruangan, mereka berdua menikmati teh panas dalam diam. Sari bersandar sepenuhnya pada Aris, kepalanya di bahu. Dan kemeja flanelnya, kali ini milik Aris, di tubuh Sari, masih melekat. Aris mengelus lengan Sari dengan lembut. Keheningan itu bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh kepuasan. Keheningan di mana mereka hanya perlu saling merasakan kehadiran. "Terima kasih sudah menungguku," kata Aris pelan, mencium puncak kepala Sari. Sari tersenyum kecil di bahu Aris. Kejutan di dapur ini tidak sia-sia kan? Aris tersenyum balik. Di luar, hujan gerimis masih turun. Tetapi di dalam, di rumah ini, suasana sangat hangat. Kejutan sederhana di dapur, kepulangan yang tak terduga, kemeja yang dipinjam, dan teh malam yang dinikmati berdua adalah semua yang mereka butuhkan untuk menutup malam. Dan malam itu, waktu seolah-olah berhenti, membiarkan mereka menikmati setiap detik kebersamaan.